Praktikum pertama tentang gaya listrik statis pada sisir plastik. Yang saya siapkan adalah alat dan bahannya berupa sisir, kemudian potongan kertas dan rambut. Kebetulan ini adalah rambut anak saya di rumah, jadi langsung saya melakukan praktik menyisir rambut yang tidak terlalu tebal. Kemudian saya mencoba mendekatkannya dengan potongan kertas dan alhasil potongan kertas menempel pada sisir plastik. Kegiatan praktikum ini menunjukkan bahwa ada gaya listrik statis pada sisir plastik dan ketika sudah disisirkan pada rambut. Kemudian yang kedua adalah gaya tarik magnet. Di sini alat dan bahannya sudah saya siapkan di kit IPA kebetulan di sekolah saya. Yang pertama tentang benda-benda yang dapat ditarik magnet atau benda magnetik, dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau benda non magnetik. Dalam praktikum ini saya lakukan di rumah. Ada beberapa benda yang sebenarnya bisa ditarik oleh magnet, cuman benda tersebut seperti aluminium bisa ditarik oleh magnet tapi tidak melekat dengan sempurna. Artinya benda tersebut benda yang bisa ditarik akan tetapi tidak menempel dengan sempurna, seperti halnya pada benda-benda seperti jarum yang terbuat dari besi, kemudian benda-benda seperti benda-benda yang terbuat dari besi lainnya. Untuk beberapa benda seperti plastik, kertas, kemudian kabel itu tidak bisa ditarik oleh magnet karena benda tersebut termasuk dalam benda non magnetik. Praktikum selanjutnya adalah gaya gesek. Ini saya menggunakan balok kayu yang saya ikat dengan beberapa pengikat dan menggunakan neraca pegas yang dimiliki oleh sekolah saya. Saya melakukan praktikum ini dengan menyiapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian saya menyesuaikan dengan prosedur praktikum pada modul praktikum IPA SD. Dalam praktikum ini menunjukkan bahwa ada gaya gesek antara keramik, lantai keramik dan balok, benda balok yang ditarik dengan neraca pegas. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya pegas. Di sini alat dan bahannya sudah saya siapkan. Gaya pegas ini menggunakan karet gelang yang ditarik sedemikian rupa kemudian dilepaskan, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kelenturan pada pada karet gelang sebelum ditarik dan setelah ditarik. Kegiatan praktikum ini saya lakukan di rumah dan saya lakukan secara mandiri dengan mengikuti prosedur percobaan di modul praktikum IPA. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya berat pada benda. Di sini saya menyiapkan 3 buah benda sebagai pemberat berukuran sekitar 20 gram masing-masing. Jadi di sini ada sekitar 60 gram ya. Saya siapkan alat dan bahannya, terutama ada penggaris. Saya mengukur panjang dari karet gelang sebelum diberikan beban yang satu, beban kedua dan beban ketiga. Kemudian praktikum selanjutnya adalah perpaduan gaya. Di sini saya menggunakan 2 neraca pegas. Satunya saya menggunakan neraca pegas buatan karena memang hanya tersedia 1 neraca pegas. Diikatkan pada benda balok yang sudah saya siapkan, kemudian ditarik dan mengamati perubahan gaya pada neraca pegas yang terjadi. Kemudian saya mencatatnya ke lembar kerja yang sudah saya siapkan